setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Umat Paroki Santo Yosef Sukabumi, khususnya umat wilayah Santo Lukas. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu keluarga umat wilayah Lukas. Sebelumnya nanti acaranya kita awali dulu dengan doa, kemudian bincang-bincang lah begitu, dan kita akhiri dengan doa dulu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa yang ada di sebelah kanan saya. Nah, yang pertama pasti sudah tidak asing, Ketua Komsos Bapak Paulus Hari Kristanto yang sering dipanggil Pak Anto. Selamat sore Pak Anto. Selamat sore. Nah, umat mungkin penasaran nih siapa berikutnya ini. Nah, saya perkenalkan, ini yang menggunakan batik berwarna biru adalah Pak Julius Slamet Widodo, salah satu keluarga umat wilayah Lukas yang sudah banyak makan asam garam selama menjadi umat di Paroki Santo Yosef Sukabumi. Sedangkan yang paling kanan, Ibu Sisilia Tuminah. Jadi istrinya ini, suami istri kali ini ya. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita awali dulu dengan doa pembukaan. Kami persilahkan Bapak Widodo untuk memimpin doa. Mangga. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara ini dilanjutkan, mari kita meninggikan kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan hadapan-Mu Tuhan, bahwa pada sore hari ini Tuhan telah membimbing dan melindungi kami dalam acara wawancara. Semoga Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan bimbingan pada kami sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Dalam nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Widodo. Nah, kebetulan cuaca hari ini tadi mendung, tapi sekarang puji Tuhan cerah. Jadi suasananya bisa lebih nyaman. Untuk sekilas info wilayah Lukas ya, barangkali umat wilayah Lukas itu sebagian selalu
hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah milikmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Kebetulan cuaca hari ini cukup cerah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini suasana hatinya juga cerah. Nah, saya informasikan dulu sekilas tentang umat wilayah Lukas. Sama seperti umat wilayah lain, barangkali umat wilayah Lukas itu di mana batas-batas umat wilayah Lukas. Nah, mungkin sambil saya ngecek aja ini kepada umat kami, barangkali tahu tidak, nah gitu ya. Kepada Ibu Widodo dulu, ada berapa banyak lingkungan Ibu di wilayah Lukas, coba. Jadi wilayah Lukas itu berapa lingkungan, Bu? Ada 2, Pak. Oh, betul sekali. Mana aja, Bu? Wilayah timur itu Lingkungan, Bu. lingkungan timur itu Regina. Santa Regina. Terus lingkungan yang sebelah barat itu Athanasius. ya, jadi ada wilayah lingkungan Athanasius dan lingkungan Regina, betul sekali. Nah, gitulah. Jadi kalau wilayah lain mungkin ada yang 5, ada yang 3. Kita kebetulan umatnya tidak terlalu banyak. Apalagi yang Santo Athanasius jumlah umatnya lebih sedikit. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih ke bapaknya ini, ibunya sih sudah lingkungan Santo Athanasius. Ketua lingkungannya siapa, Pak? Bapak Sujiandono. Aduh, 100. Jadi Pak Suji ketua lingkungan Santa Athanasius. Satu lagi ke Santa Regina. Siapa, Pak, ketua lingkungannya? Bapak Pran Jumiat. 100. Ya, gitulah. Nah, umat wilayah Lukas itulah sebagian orang-orang yang mendapat amanat dari Bapak Ibu untuk menjadi pelayan. Jadi ketua wilayahnya Pak Justinus Joko, ketua lingkungan Pak Fran dan Pak Suji Handana, Yohanes Suji Handana. Oke, sekarang kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Wid dan Bu Wid itu salah satu umat yang sudah cukup lama, ya, sudah pengalamannya dari mulai tinggal di gunung, kemudian di Cikembar. Oh, mungkin ada yang penasaran apa profesinya. Nah, mereka berdua adalah pensiunan. Pak Widodo itu pensiunan prilik olahraga. Sejak 14 tahun yang lalu sudah pensiunnya. 16 ya, sekarang usianya berarti 74 tahun. Tapi masih segar bugar. Nah, nanti kita, kalau Bapak Ibu penasaran, boleh bertanya apa resepnya. Kemudian Ibu, ini sama pensiunan guru SD. Pokoknya Ibu ini sudah 10 tahun ya, Bu, ya, pensiun. Tapi sama seperti Bapak, masih segar bugar juga. Nah, ini saya tanya dulu ke Pak Widodo dulu. Tentu Bapak punya banyak pengalaman, Pak, sebagai umat paroki Santo Yusef. Banyak saya rasa, dan coba sebagian Pak sampaikan kepada umat bagaimana suka dukanya bekerja zaman dahulu gitu, Pak. Mangga, Pak, silakan. Terima kasih.
atas pemberian kesempatan pada kami, pada saya. Saya masuk di Sukabumi tahun 77, yaitu mengikuti rombongan dari guru-guru SD Impres. Kebetulan ya profesi yang digeluti oleh istri saya adalah guru, makanya dia ditempatkan di daerah Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi. Waktu itu masih di Kabupaten Sukabumi. Jadi pertama kali istri saya ditugaskan itu di daerah Cikembar, tapi daerah yang terpencil waktu itu yaitu di daerah Gunung Walat, desanya bernama Bojongwaru. Pada waktu itu istri saya ditugaskan di situ bersama rekan-rekan yang dari Jogja. Jumlahnya dari Jogja itu 23, dan waktu itu dijemput oleh Bapak Bupati sendiri. Sampai di Sukabumi, disebar di Kabupaten Sukabumi. Ada yang di Solo, ada yang di Surade, ada yang di Parung Kuda, dan semuanya. Kebetulan istri saya ditugaskan di wilayah Cikembar. Waktu itu kami di Desa Bojongwaru, di tempat yang masih ngontrak waktu itu di rumah seorang Bapak Haji. Ya, karena kami di situ sangat-sangat terpencil, dan kebetulan juga waktu rombongan yang ditempatkan di Bojongwaru itu ada rekan-rekan juga yang beragama Katolik, yaitu satu Bu Ning Setiawati, yang kedua Ibu Kumina, yang ketiga Ibu Martini, yang keempat Ibu Sri, tambah yang kelima Bapak Ngadimin. Dan pada waktu itu kalau kita mengadakan ibadah, kalau ikut mengikuti misa di Sukabumi harus jalan kaki dulu, naik turun gunung. Kalau dari rumah sekitar jam 4:30, nanti sampai Sukabumi sekitar jam 6:30, kadang jam 7 baru nyampe. Dan pada waktu itu kondisi karena masih belum ada komunikasi seperti sekarang, jadi kita sangat kesulitan. Waktu pertama kali saya atau keluarga saya datang di Sukabumi, saya langsung ingin ketemu di pastoran. Dan saya datang di pastoran Sukabumi, diterima oleh Romo Tono. Saya ngobrol bahwa saya tinggal di daerah Bojongwaru. Di situ ada beberapa rekan yang seiman dengan saya. Respon dari pihak pastoran sangat bagus, sangat baik banget itu. Nah, terus suatu saat Romo juga sering mengunjungi ke tempat kami, untuk tempat kontrakan kami, wawancara, bersudah puro, yang pertama dengan rekan-rekan guru yang seiman. Sekelumit dari perjuangan kami di sana, ya banyak sekali tantangan-tantangan. Pingin berkomunikasi dengan Tuhan juga sangat sulit. Kalau kita ke gereja, itu misalnya ada yang lihat, ditanya, "Bu, mau kemana? Pak, mau kemana?" Mau ke pasar. Padahal kita mau ke gereja. Waktu itu buku puji syukur, kalau waktu itu masih mata tapi dibungkus dengan koran, masuk ke tas, ya seperti kita kalau ke pasar gitu. Nah, lama-kelamaan kami juga ingin dari doa di lingkungan sendiri bersama teman-teman di satu iman di Bojongwaru itu. Dan saya mengatakan doa yang sore, kadang-kadang seminggu sekali. Terus kita juga ingin mengatakan dia seperti ibadah sabda lah gitu. Saya mengambil tempat di sekolahan. Ya, terus semuanya hadir. Saya puji Tuhan
senang sekali mengadakan kegiatan itu sampai terwujud. Dan kadang-kadang 2 minggu sekali Pak Roto, Pak Suroto itu yang dari SMA Ahmad Diwana juga datang. Dadang Romo Tono juga menyempatkan diri hadir di sana menengok umatnya. Jadi kita tidak ketinggalan lah. Jadi selalu bisa berkomunikasi biarpun tidak setiap hari. Itu sekelumit dari perjuangan saya di Bojongwaru. Terima kasih sekali. Nah, Bapak Ibu, Saudara, tadi kita dengarkan ya perjuangan dari umat waktu itu mau ke gereja berangkat 4:30 sampai jam 7, 2,5 jam. Bisa dibayangkan ya kalau sekarang kita fasilitas serba mudah, naik mobil, naik motor, ke gereja kadang terlambat. Nah, menurut saya ini satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya untuk semua umat. Ya, mungkin kita beranggapan tinggal di wilayah Lukas jauh, di Baros, di Sindang Palai, kita sudah merasa jauh. Bisa dibayangkan cerita dari umat yang dulu awal-awal datang, ternyata begitu perjuangannya, tetapi cukup semangat.
apalagi di sekarang yang di masa pandemi ini sudah hampir 1 tahun. Kebetulan yang dianjurkan ke gereja barangkali yang usia tertentu di bawah 60 tahun. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Widodo dan Ibu. Selama masa pandemi, ini Pak, sudah pernah ke gereja belum Pak? Setahun. Selama pandemi hampir 1 tahun itu, saya merasakan masuk ke gereja itu pada waktu Natal dan Lansia kemarin itu. Yang kedua waktu Rebo Abu kemarin. Itu baru 2 kali saya masuk ikut ibadat, ikut misa di Sukabumi ini, di paroki Santo Yosef. Selain itu kita hanya mengikuti misa live streaming, rutin terus. Cuman saya masih ada pengen yang saya rindukan itu yaitu komuni. Selama ini saya belum pernah menerima komuni selain waktu Natal dan Rebo Abu kemarin. Harapan saya ya mudah-mudahan bisa terwujud ya. Tolonglah supaya bisa ikut komuni suci. Jadi bisa sempurna. Setiap hari saya juga mengikuti live streaming misa harian. Aduh, terima kasih nih. Mungkin umat yang lain juga punya kerinduan masing-masing. Kalau keluarga Pak Widodo tadi mungkin pingin saat-saat tertentu seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali mendapatkan komuni. Mungkin yang lain juga sama. Nah, pada kesempatan ini mungkin tidak banyak dari saya. Kebetulan ada di sebelah kanan saya ini juga mantan Ketua Wilayah Pak Anto. Sekarang saya berikan waktu kepada Pak Anto mungkin untuk barangkali menyampaikan sesuatu pada kesempatan ini atau juga pertanyaan. Secara pribadi mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Ya, terima kasih Pak Joko yang sudah memberikan waktunya pada saya, dan juga saya salut untuk Aldo ya dan Widodo walaupun sudah usia 70 lebih ya, tapi semangat untuk mengikuti misa walaupun hanya live streaming itu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan yaitu untuk kerinduan ya, kembali lagi ke gereja, kemudian mendapatkan komunis suci ya terwujud dengan berakhirnya pandemi nanti walaupun dengan new normal. Tadi yang sudah diutarakan oleh Koko mengenai ketua wilayah, saya dipilih menjadi ketua wilayah dulu pada tahun 2005 ya, 2005. Pada saat itu saya tidak berpikir bahwa saya akan dipilih menjadi ketua wilayah karena saya diundang untuk renungan atau doa di rumahnya Pak Anton. Pak Anton waktu itu adalah ketua wilayah pada masa itu sebelum saya. Jadi saya karena senang atau bersemangat waktu itu untuk ikut renungan yang selama itu saya hanya berpikir duniawi, yaitu selalu diisi dengan mencari uang. Tapi dengan ada renungan pada saat itu pada masa APP, saya ke rumah Pak Anton, ternyata di sana tidak ada orang. Yang ada hanya Pak Bambang, Pak Mardiono, Pak Jimmy, kemudian Pak Anton sendiri dengan Romo Monang. Ya, saya kaget. Ini sembayangannya kok renungannya cuma berlima. Ternyata di sana adalah untuk memilih ketua wilayah baru. Pak Anton pada saat itu sudah merasa mungkin harus ada regenerasi ya untuk menjadi ketua wilayah. Awalnya saya menolak karena saya berpikir bahwa menjadi ketua wilayah itu suatu hal yang tidak pernah dipikirkan atau terpikirkan.
karena menjadi ketua wilayah itu harus mempunyai tugas yang luar biasa ya. Pelayanan juga harus on time, all around, dari kapanpun ya, dari pagi sampai malam. Misalnya ada yang meninggal, itu harus siap ya, pada saat itu. Kemudian Romo Monang mengingatkan, kalau tidak ada yang ingin yang mau ditunjuk menjadi ketua wilayah, ya wilayah Lukas waktu itu akan kosong. Saya pikir, aduh, ini gimana nih, daripada kosong, ya udahlah. Akhirnya saya siap menjadi ketua wilayah dari 2005. Kemudian setelah itu saya berjalan karena didukung oleh semua umat ya, semua umat wilayah Santo Lukas waktu itu belum diberi nama Santa Regina dan Santo Athanasius. Waktu itu masih Barat dan Timur ya, jadi wilayah Barat dan wilayah Timur. Wilayah Barat itu daerah kota ya, Pian Pelabuhan ke bawah itu Barat. Kalau Timur itu dari Nangleng sampai ke Baros ini Timur. Saya jalani ternyata sampai dengan 4 periode ya. Waktu itu juga waktu tahun 2014 ya, sudah diajukan, saya sudah mengajukan untuk memilih ketua wilayah baru, tetapi ternyata umat masih menginginkan saya harus menjadi ketua wilayah. Waktu itu tidak ada yang siap ya, daripada kosong lagi, ya udahlah saya terima lagi, karena apa yang sudah saya laksanakan itu saya rasa bukan saya yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Jadi Tuhan yang sudah menentukan jalan hidup saya pada saat itu ya, ketua wilayah. Jadi saya 4 periode dari 2005 sampai 2017. 2017 saya pada saat itu Pak Dwi ya, Pak Dwi siap, akhirnya saya lega ada yang mau untuk menggantikan ketua wilayah. Dan setelah Pak Dwi 2017 sampai 2020, sekarang 2020 sampai 2023 itu Pak Joko, Justinus Joko ya, yang sekarang ada. Jadi untuk suka duka menjadi ketua wilayah itu ya saya alami, tapi saya tidak pernah melihat duka, tapi saya yang melihat adalah pengalaman yang berharga dan sukanya. Kenapa sukanya? Karena kalau seandainya saya tidak menjadi ketua wilayah, mungkin saya tidak pernah kenal dengan banyak orang. Saya tidak pernah kenal dengan siapapun. Pada saat itu juga sebelum jadi ketua wilayah, Pak Wid ya, waktu itu saya mengajar di SDN Brawijaya dan ketemu dengan Pak Widodo di sana sebagai penilik atau pengawas olahraga. Sama teman-teman juga dicandain, itu ada teman kamu tuh. Teman saya siapa? Itu yang penilik olahraga. Saya nggak tahu waktu itu. Pas akhirnya ketemu, oh Pak Selamat ya, Pak Widodo. Nah di situ kenalan. Waktu itu Pak Wid tinggal di Cipanengah ya, Cikembar, di Cikembar waktu itu. Ya, jadi 2005 sampai 2017 ya saya waktu itu. Jadi saya merasakan bahwa hidup saya lebih berharga dibandingkan pada sebelumnya. Saya hanya mencari uang. Ternyata kalau tidak diimbangi dengan kita melayani Tuhan, itu materi itu tidak ada artinya. Untuk jumlah kakak waktu itu dari 2005 itu sekitar 150 kakak ya, 150 kakak, tapi ada juga yang berkurang, artinya 100 sampai 2017 itu 125. Kan dengan apa yang sekarang terjadi ya, mungkin untuk sekarang ya
akan lebih mudah lagi. Pada saat itu juga saya selama 4 periode saya membuat program. Ada 3 program yang saya buat, yaitu yang pertama untuk kebersamaan. Kita selalu setiap tahunnya pada saat ulang tahun wilayah, ya pelindung wilayah itu kita adakan, kita berkumpul, berkomunio untuk ya kebersamaan itu. Dan juga selain kebersamaan diselingi dengan rohani, ya ziarah itu sudah sampai ke Kuningan ya, gitu. Dan ke Cipanas kemana, sambil kita juga membantu orang yang tidak mampu atau yang kurang mampu. Jadi 3 hal itu ya seperti sifat dari Santo Lukas sendiri. Santo Lukas itu orangnya welas asih, jadi dan pintar, karena Santo Lukas adalah tabib, ya. Nah, itu. Jadi selain tabib, dia juga orang yang pemurah, dia sering membantu. Itu sifat dari Santo Lukas. Jadi waktu itu saya buat program seperti itu setiap tahun. Jadi momen untuk ulang tahun itu dan kebersamaan ada. Setiap umat akan melihat umat yang lain dalam satu wilayah itu. Oh iya, ini ternyata kita sama satu wilayah ya. Sebelumnya kan nggak ngerti misalnya. Gitu. Jadi mudahan nanti dengan adanya ya pergantian ketua wilayah ya, itu akan membuat sesuatu gebrakan yang baru sehingga wilayah Santo Lukas ini semakin maju. Itu aja Pak Joko. Terima kasih kepada Bapak mantan ketua wilayah. Jadi kalau bertanya segala sesuatu tentang wilayah Lukas, kamusnya ada di Pak Anto ini. Ya. Dan saya sebagai ketua wilayah Santo Lukas yang baru, pada saat dipanggil Romo untuk dijadikan ditunjuk sebagai ketua wilayah, karena saya malu sama Pak Anto dengan perjuangannya yang begitu berat sampai 4 periode 12 tahun, bayangkan. Jadi saya tidak kuasa menolak juga, saya langsung siap dengan segala konsekuensi, kekurangan, keterbatasan yang saya miliki. Saya siap. Mungkin ini untuk umat yang akan datang, mungkin kita banyak belajar dari Pak Anto. Nah, karena ini obrolan sudah agak lama, ya, tapi kita bincang-bincang dulu nih. Kuis ke Pak Anto aja ini, karena ada 4 periode, bayangkan. Coba dari Romo yang saat itu Pak Anto sebagai ketua ya, sebutkan minimal 4, coba Pak Anto. 4 Romo ya, Romo paroki maksudnya. Ya boleh Romo paroki, boleh Romo yang bertugas lah. Ya. Nah, saat itu pada saat saya mulai menjabat atau dipilih menjadi ketua wilayah, itu adalah Romo Agus Suryanto ya. Itu kemudian itu diganti oleh Patrian ya, Patrian itu sangat terkesan dengan degungan. Oh ya, kita kan umat wilayah Santo Lukas itu terkenal dengan seninya. Ya, jadi kemana-mana dengan kulturasi ya, di gereja itu memakai alat debu. Kemudian Romo Jimmy ya, Romo Jimmy juga itu ya senang ya. Jadi setiap Romo saya mempunyai pengalaman tersendiri ya. Itu setelah Romo Jimmy kemudian ke Romo Dwi ya, Romo Dwi Taryanto ya. Romo Dwi juga mempunyai kekasan dengan puisi-puisi pantun-pantunnya itu. Dan yang terakhir sekarang Romo Pur ya, Romo Puryatno ya. Jadi dulu dalam saya melayani sebagai ketua wilayah, jadi saya waktu itu berpikir saya bukan pemimpin atau orang yang harus menyuruh, tapi saya adalah pelayan. Jadi pelayan untuk umat.
pada saat ada orang yang meninggal ya siap, ada yang sakit kita kunjungi, ada yang lansia, terutama saya berfokus pada lansia juga, terutama lansia yang kurang sentuhan dan orang sakit. Seperti sekarang kan ada Pak yang dulu itu ya, Pak siapa, Simbolon ya? Simbolon. Itu kasihan kan, kita bisa ya mengunjungi dan juga dia akan mungkin. Dan juga sekarang saya ditunjuk bertugas di Komsos, ya, Komisi Sosial. Jadi saya juga ingin melakukan sesuatu. Jadi Komsos ini bukan miliknya paroki, tapi milik umat. Jadi apa yang ada di dalam umat, potensi atau apapun yang baik untuk mewartakan kabar gembira itu kita laksanakan. Ya seperti sekarang ya, kita berkunjung di Santo Lukas ya, wilayah saya sendiri. Dan juga Komsos ada live streamingnya ya, setiap hari ada jam 6 ya, memang pagi, sangat pagi ya, jam 6 ya setiap hari. Kemudian hari Jumat Jalan Salib jam 5 itu ada kok ya. Terima kasih sekali ini. Kalau meminjam kata-kata Pak Mario Teguh, Pak Anto itu super sekali Pak Anto. Ya. Kita banyak mendapatkan ilmu. Ya, begitu saudara-saudari, Bapak Ibu akan terkasih, jawaban saya ternyata sekali Pak Anto tidak ada yang meleset, jadi ada 4 pastor paroki. Nah, saya ingin ngobrol lagi aja sekarang dengan Ibu ya Bu ya, dengan Bapak Ibu lah gitu. Ibu apa resepnya bisa tetap segar bugar Bu? Mungkin apa Bu resepnya, mungkin makanannya atau aktivitas. Saya itu karena dari kecil udah ditakdirkan ini mengasuh anak kecil banyak ya. Ya. Keluarga saya itu 9. Ya. Saya yang paling besar. Adik saya 8. Nah, cerita zaman dulu ini ya. Waktu masih kecil-kecil itu ibu saya mah silahkan diurusi adik-adiknya. Nah, dengan adanya saya itu ingin tahu untuk ya gimana ngurusi anak-anak kecil, gimana harus membereskan segalanya. Nah, di situ saya harus belajar sabar dari dulu, sabar apa adanya gitu. Nah, karena waktu ini ya Tuhan itu kita harus bersabar, berdoa terutama. Tuhan memberi kemurahan. Ya kemurahan itu ya dari kemurahan dari jiwa saya, dari badan saya, makanya sampai sekarang juga ya puji Tuhan saya diberi sehat, diberi inilah ya kebahagiaan. Kita harus mana saja kita kemana. Yang kedua itu Tuhan memberi kemurahan. Nah, kemurahan itu nah kita jangan dulu hidupnya kok menderita begini, anak 9, bapak saya sebagai cuma di TK SMP, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi ya bagaimana kita itu harus ini menjalani hidup itu sampai sekarang itu saya masih ini ibu saya ya. Waktu bapak saya masih kan rumah saya itu ditempati untuk kurangan agama. Jadi setiap hari Selasa Kamis ada 20-25 orang yang datang itu mendatangkan guru agama gitu. Nah, kan saya ngikut walaupun saya udah dibatas bayi ya. Oh gitu kalau ngajar. Dan saya pengalaman saya, oh ngajar itu begitu. Tapi itu cuma khusus agama gitu. Nah, saya itu oh iya, harus sabar, harus ini karena Tuhan itu
memberi anugerah hidup kita ini seluas-luasnya, seininya. Tidak, Tuhan memberi kemurahan apa saja ya. Kita udah dipermudah, kita udah ini buktinya kita hidup zaman dulu sampai sekarang kan beda ya, lebih ini dari kita udah ini cucu udah lengkap lah, punya anak punya cucu ya, walaupun sederhana anak-anak udah pada inilah mandiri gitu. Makanya kita sendiri harus berpikir hidup itu harus kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dengan itu, karena Tuhan juga apa yang saya minta itu pasti dikasih. Tuhan itu tidak pernah berbohong, tidak pernah terikasi, tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah apa yang kita minta pasti Tuhan mengasih, asal kita betul-betul berdoa minta dengan sepenuh hati. Makanya hidup ini harus kita jaga. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu pada hari ini. Mungkin kita bisa memetik dan mempraktekkan barangkali sebagai wawasan kita, dan mungkin masih ada yang lain. Nah, saya rasa karena banyak yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini, tapi barangkali Pak Widodo barangkali menambahkan, ini usianya sudah kepala 7, sudah 74, tapi ibarat motor tarikannya masih kencang. Coba Pak Wid, coba Pak Wid, mangga. Kalau saya itu prinsipnya menerima patung. Jadi hidupnya sederhana, punya nggak punya senyum, itu kunci utamanya di situ. Nggak usah mikir macam-macam, kita jalani seperti air mengalir. Itu prinsip yang utama. Kalau saya ya pengalamannya mungkin lebih banyak ya, karena usianya juga lebih banyak. Kembali ke belakang, saya itu dibaptis, ya dipermandikan tahun 55. Mungkin bapakku belum lahir ya. Nah, waktu itu juga karena apa? Karena waktu itu rumah saya itu suka dikunjungi oleh Romo. Waktu itu Romo yang di paroki saya, yaitu di Wates, itu Romonya masih Romo Belanda. Ya kadang-kadang 4 orang bawa teman-temannya datang ke rumah saya tahun itu. Saya tertarik, ya, karena waktu itu bapak saya kan Muslim, ya, itu yang Katolik. Tapi akhirnya tahun 55 itu dibaptis semuanya, puji Tuhan, semuanya dibaptis. Waktu itu yang membimbing juga seorang katekis, itu juga kepala sekolah SD Kanisius, waktu itu masih SR ya. Itu Bapak Brotosis Woyo itu. Bapaknya Pak itu ketua yang Kompas itu, yang sudah meninggal, Pak Jaka Utomo itu, putranya dari Bapak Broto itu. Nah, itu pengalaman waktu saya masih kecil. Dan saya pindah sampai ke sini, sampai ke Sukabumi, ya, macam-macam seperti yang saya utarakan tadi. Yang saya masih terkesan waktu saya di Cikembar, dan juga dipercaya oleh umat turun ngasuh lah istilahnya ya, di Cikembar itu jadi ketua stasi. Pak Ito tahu mungkin waktu itu, waktu zaman masih Pak Anton Wisno, bapaknya Mas Teguh, terus dilanjutkan dengan Pak Mardiono Almarhum, terakhir saya sekarang Pak Yusef. Nah, waktu saya itu saya sangat senang, sangat terkesan waktu jadi pengasuh itu tadi. Saya suka mengadakan kunjungan kadang-kadang dengan istri saya, keliling sampai ke Bojong Lupang, sampai ke Warung Tiara, sampai ke Ubru, karena umatnya jauh-jauh. Paling dekat itu 2 kilo, yaitu di Anak Wasana. Yang sekarang sudah pulang dari kampung namanya. Ya, sekarang
saya tinggal di wilayah Santo Lukas. Itu cerita waktu dulu. Saya senang sekali itu. Jadi, setiap ada event-event ikut, kadang-kadang dengan kemudian sampai ke Waluran. Jadi banyak teman-teman yang saya kenal, Pelabuhan Ratu. Itu sampai sekarang saya terkesan. Jadi resep saya yang sampai sekarang masih begini, itu ya itu tadi. Jadi dari moing mantung, nggak usah ngoyo. apa ya kita terima itu kita mensyukuri. Itu Pak kira-kira. Terima kasih. Terima kasih sekali ini dari Bapak Widodo. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau yang dari Jawa tahu nerimo ing pandum. Kalau tadi sudah dijelaskan juga Pak, apa itu menerima apa adanya, ya kita syukuri apa yang kita miliki. Banyak orang lain mungkin yang tidak memiliki yang kita miliki. Nerimo ing pandum. Nah, kita sudah banyak mendapatkan pelajaran pada hari ini. Ya, sebenarnya ini baru sebagian kecil saja, karena saya rasa dengan pengalaman yang Bapak Ibu Widodo miliki, Pak Anto juga, tidak akan cukup kalau semua disampaikan pada kesempatan ini. Nah, cukup sekian saja untuk pengenalan dengan wilayah Lukas. Saya mengucapkan terima kasih jika Bapak Ibu menyaksikan acara ini. Kemudian mohon maaf jika banyak kekurangan. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan memperbaikinya. Itu saja, dan kita akhiri dengan doa. Mungkin Pak Anto pimpin doa kali ini Pak ya. Silakan Pak. Ya, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau telah menembus dosa-dosa kami dengan apa yang telah Kau berikan. Walaupun kami banyak kesalahan, tetapi Engkau selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kami sangat bersyukur atas apa yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada sore sampai malam hari ini dalam acara PKKP untuk wilayah Santo Lukas. Berikanlah kesehatan kepada seluruh umat Santo Lukas, dan juga berikanlah apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan juga kami selalu meneladani apa yang telah Kau berikan, terutama pada masa Prapaskah ini. Bapa, bimbinglah kami dalam hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan retret agung, sehingga kami juga dapat memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing dan mengembangkan wilayah ini, terutama wilayah Santo Lukas dan umat paroki Santo Yosef Sukabumi pada umumnya. Marilah kita satukan dengan doa yang telah diajarkan Tuhan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Bila kami menyetujui pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara perempuan, dan terpujilah Tuhan tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya sekarang dan panjang segala abad. Santo Lukas, doakanlah kami,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.